teman-teman, kemarin kalian mungkin sudah melihat vlog aku manggung di 3 tempat. Nah, hari ini aku bakalan ceritain proses di balik layar sampai akhirnya aku bisa manggung. Stay tune. Seneng banget, excited juga. Nggak nyangka, aku lebih nggak nyangka kayak sebenarnya kan udah kepikiran akan terjadi. Cuma aku nggak kepikiran akan terjadi dalam waktu dekat. Kayak aku pikir, oh mungkin masih nanti-nanti, kalian masih lama, mungkin masih kayak tahun depan gitu. Langsung diinfoinnya kayak, oh bulan depan gitu kan, kayak ih takut banget gitu. Tapi kayak excited, deg-degan juga. Terus kayak, tapi lebih kayak seneng, excited gitu sih. Akhirnya bisa manggung beneran yang off air gitu, yang beneran live performance gitu. Karena mungkin pengalaman untuk offline manggung itu belum banyak kali ya. Jadi pastinya pengen dong punya pengalaman itu gitu. Semuanya sebenarnya ada momen-momen sendiri. Kalau yang pertama kali manggung tuh kayak deg-degannya ada banget. Perkenalkan, kita dari tim Suara Dewi. Kayak pas musik openingnya udah mulai tuh kayak oke, kok aku deg-degan ya gitu. Tapi excited juga. Tapi mungkin yang paling berkesan itu di panggung ketiga yang di G-Town Square. Karena itu sungguh tidak terduga-duga. H-1 aku sakit, aku ingat banget. Kan manggungnya di Sabtu. Jumat itu aku sakit, tiba-tiba bangun tenggorokan udah gak enak dan bindeng. Tiba-tiba 2 jam kemudian aku kayak udah mulai pilek gitu, terus tiba-tiba kayak ada batuk, dan itu berkaitan dengan demo. Jadi kayak ada demo lah di Jakarta waktu itu kan, jadi kayak chaos banget. Terus aku juga tiba-tiba ngedrop gitu, gak expect kan. Terus show must go on, ya udah. Aku pokoknya Jumat itu aku udah minum obat juga sebenarnya, udah mencegah supaya tidak tambah parah. Tapi ternyata Sabtunya makin parah gitu. Terus aku udah mikir kan kayak gimana ini ya, aku mau manggung tapi suaraku udah bindeng, serak, ancur lebur intinya kayak gitu. Terus aku kayak hamin beberapa jam sebelum manggung pun udah minum obat juga, udah minum tablet hisap ibarat kayak gitu-gitu. Cuma masih tetap parah gitu loh. Bahkan pas tes record lagu aja kayak kayak GR juga tuh juga suara udah serak gitu loh, udah serak, bindeng lagi, mampet. Jadi aku udah kayak pasrah banget, sebenarnya kayak sedih juga karena nggak bisa kasih yang terbaik kan. Nggak enak juga ya kalau misalnya aku harus bilang sorry ya teman-teman, suara aku lagi gini, kayaknya nggak profesional aja gitu rasanya. Jadi tapi ya udah, show must go on, jadi aku pasrah aja sebenarnya. Terus ya udah beberapa menit manggung, berdoa, yang pasti ya berdoa dulu sebelum manggungnya mulai. Ya udah aku intinya kayak berserah aja, ya udah give the best walaupun suara lagi kayak gini. Tapi aku nggak nyangkanya adalah pas aku nyanyi bindengnya hilang. Itu dia, bindengnya hilang, seraknya hilang, nyanyi kayak smooth aja, kayak bagus aja, kayak bahkan gak kayak orang lagi sakit gitu loh. Sampai akhirnya selesai manggung, semua bertanya, kok bindengnya hilang? Aku juga gak tahu. Masalahnya pas udah kelar manggung, bindengnya balik lagi. Pas ngomong lagi, ini masih bindeng, masih berat. Pun aku gak tahu kenapa. Dan besoknya aku tumbang. Langsung drop, sakit gitu. Cuma momennya itu ya, aku ngerasa kayak ada miracle lah, ada mukjizat gitu, kayak ada keajaiban. Tiba-tiba 1 jam manggung suaranya normal, walaupun setelahnya aku tepar. Itu wow banget gitu. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Semua G-Town Square mana suaranya? Aku bergetar, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Karena nggak tahu ya, aku emang sebenarnya suka banget sama lagu itu. Aku udah cover lagu itu sebenarnya di 2022. Actually aku udah pernah cover lagu itu sendiri di IG aku di 2022. Tapi lagunya udah tau lama gitu kan. Terus aku cover itu 2022 dan kenal Insight kan di 2024 tuh, 2 tahun setelahnya. Terus aku yang bawa ke Insight, teman-teman aku pengen cover lagu ini dong gitu loh. Aku sendiri yang bawain lagu itu kan. Aku sendiri yang ngasih list lagu itu gitu. Karena memang suka, basicnya aku suka. Terus lagunya tuh kayak enak banget dan jogetable aja gitu.
Jogetable. Dan gak nyangkanya juga waktu cover bareng sama Insight, kayak recover lagi lagunya 2025 kan viral tuh lagunya, kayak aku juga gak expect, gila lagu yang aku suka viral lagi nih guys gitu. Jadi itu, dan juga kebetulan kayaknya Insight agak match juga nih sama aku, tiba-tiba di aransemen lagi kan, dibikin lagi versinya Suara Dewi gitu. Kayaknya emang udah klik aja gitu kan sama lagunya, dan pas dibawain juga ke penontonnya juga seneng yang dengerin lagu Putri iklan versi Suara Dewi juga pada goyang gitu kan. Jadi ngasih energi balik juga ke akunya juga seneng, jadi kayak saling terkonek satu sama lain lah waktu aku nyanyiin itu, sama yang dengerin lagu juga joget gitu. Area panggung yang aku nikmatin ya panggungnya itu sendiri pastinya, dan kalau bisa sih interaksi sama penonton sih. Jadi contoh kayak di G-Town Square itu kan sebenarnya panggungnya tinggi. Jadi ini panggungnya di sini, penontonnya di bawah. Jadi aku harus turun lah, ini ada tangga, aku harus turun. Nah, itu tuh ada momen kayaknya aku ngomong juga sih sama teman-teman, aku mau turun dong. Aku mau turun panggung karena emang aku tuh lebih suka kayak gitu. Aku lebih suka area yang mana aku bisa interaksi langsung sama penontonnya, bahkan bisa samperin. Dari dulu gitu, aku dari dulu, contoh kalau kayak di gereja pun kan misalnya aku nyanyi juga, itu ada panggung juga, aku akan selalu turun gitu, karena nggak enak kayak ada jarak. Aku lebih suka mendekat dengan penontonnya, berinteraksi langsung gitu. Semuanya ada kan di 3 panggung aku manggung, sebenarnya semuanya ada. Aku inget, dan teman-teman juga pasti kalau lihat vlognya juga ada muka-mukanya, yang itu aku juga inget. Cuma mungkin yang berkesan banget itu buat aku pertama yang di Warung Kopi Tiam, karena waktu itu kru di sana juga ikutan joget waktu aku nyanyi di sana, dan itu kan panggung pertama, jadi benar-benar pasti first impression banget gitu. Dan aku inget banget pas aku pulang ada staffnya yang dadah-dadah ke aku gitu, kayak so sweet gitu kan. Sama yang kedua di Rumah Kopior itu, jadi sebenarnya ada satu ibu-ibu yang pas aku pulang juga dia nggak nyamperin sih, mungkin pas juga lewat jadi ketemu papasan, terus dia kayak bilang sukses ya kak gitu. Jadi aku berasa seneng karena kayak didoain aja sama mama sendiri gitu, karena kan ibu-ibu gitu, kayak didoain sama mama sendiri nih, sukses ya kayak gitu. Jadi itu berkesan dan memorable banget buat aku kayak gitu. Kalau misalnya aku nyanyi di cover lagu yang maksudnya direkam di video, buat aku itu challenge-nya mungkin gak seberapa, sebenarnya challenging juga, tapi kalau misalnya aku recording kan kalau salah aku bisa ulang. Sama halnya dengan bikin musik videonya, kalau ada salah bisa diulang. Bedanya dengan live performance, aku nggak bisa ngulang itu. Kalau salah, udah salah, karena cuma 1 kali kesempatan, tidak bisa diulang lagi. Dan itu buat aku challenge yang sangat challenging, karena aku sebenarnya deg-degan ada, excited ada, takut juga ada, tapi aku lebih kayak aku takut salah. Misalnya aku takut nyanyinya fales atau takut nyanyinya pitchy dan tidak give the best gitu. Jadi kuping-kuping yang mendengarnya nggak enjoy. Itu aku juga ada masanya aku takut juga ke situ. Tapi terus aku juga kadang takut juga kayak misalnya aku nyanyi tapi nggak bisa engage dengan penontonnya. Jadi mungkin penontonnya juga dengerin lagunya mungkin biasa aja atau nggak ngerasa klik juga dengan lagunya. Kadang ada takut. Ya sebenarnya banyak sih yang ditakutin, karena kan yang namanya live performance ya, penontonnya benar-benar langsung di depan muka aku gitu. Terus kalau misalnya deg-degan, sebenarnya mungkin deg-degannya lebih kayak deg-degan ini pertama kali manggung nih nyanyi gitu. Tapi kalau misalnya kalau untuk di depan orang aku udah biasa banget. Terus juga ngomong sama orang udah biasa, karena kan basicnya ada MC juga kan. Cuma beda nih, kalau MC kan aku ngomong kayak gini, kalau nyanyi kan aku nyanyi, ada skill nyanyi yang harus dikeluarkan. Nah itu, dan makanya nggak boleh salah, nggak boleh fales, nggak boleh pitchy, itu yang sebenarnya adalah kayak takut gitu. Tapi yang bikin nagih adalah ya sebenarnya itu sih, kayak menurut aku harus sering-sering manggung juga untuk mengasah juga, mungkin dari skill mengasah juga supaya nggak demam panggung, terus juga supaya nyanyinya lebih, kalau udah sering jam terbang sih sebenarnya. Kalau jam terbangnya udah banyak kan pasti akan sangat berkurang tuh yang namanya fales, pitchy gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang kayaknya harus terus dilakukan ya, dan nagih juga, karena
setiap panggung punya medannya masing-masing dan punya tantangannya tersendiri gitu. Sebenarnya waktu itu teman aku pernah nanya juga kayak jadi aku sama temanku lagi karaokean, terus dia bilang, gila nyanyi 2 lagu ngap juga ya, lo kemarin nyanyi 1 jam, nyanyi berapa lagu, kan hitung-hitung total 10 lagu ya, kok lo bisa sih nyanyi 10 lagu gak capek? Itu juga pertanyaan sih, kok bisa ya? Tapi setelah aku pikir-pikir adalah sebenarnya latihan vokal sih, kayak pemanasan vokal. Nah itu aku lakukan sebelum manggung dan sebenarnya harus rutin dilakukan, karena sebenarnya bernyanyi itu sebenarnya kayak olahraga juga sebenarnya, olahraga dalam bentuk suara. Jadi sebenarnya supaya bisa stabil ya pemanasan vokalnya harus benar-benar kencang. Contoh latihan diafragma, latihan juga humming dan lain-lain sebenarnya gitu. Jadi kenapa bisa stabil aku yakin karena dari pernafasannya, teknik pernafasannya yang harus bisa dilatih supaya bisa nyanyi sebanyak-banyaknya lagu tapi nggak capek. Karena kan sebenarnya kan kayak kita nonton konser, sebenarnya penyanyi kan lagi konser 2 jam kan nyanyi sebenarnya banyak ya lagu yang dia bawain. Nah itu gimana supaya bisa stabil, endurance-nya juga, fisiknya juga harus kuat. Makanya sebenarnya kayak olahraga aja gitu, harus di maintain. Itu kalau ngomong kestabilan. Ya, oke, aku udah inget tadi pertanyaan aku lupa. Perlu interaksi sama penonton atau enggak? Perlu. Namanya juga kita kan live performance langsung manggung secara offline. Penontonnya di depan mata kita, nah itu nggak boleh dikacangin. Karena mereka nonton kita, jadi sebenarnya harus bisa interaksi 2 arah. Kalau misalnya perlu ngobrol atau nggak perlu, tapi ya tahu aja sih berapa lama, kan nggak mungkin ya kita nyanyi durasi 1 jam terus 30 menit kita ngobrol, terus nyanyinya kapan kayak gitu. Jadi interaksi perlu, tapi gimana cara ngebawa ini aja sih, dan itu sebenarnya jadi challenge juga. Nah itu tadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menjadi challenge karena kan setiap panggung berbeda-beda, medannya beda-beda, area perangnya beda-beda, strateginya juga beda-beda kayak gitu. Contoh kayak misalnya panggung kecil, aku kan nggak perlu harus teriak-teriak, contoh ya, yang intimate gitu. Tapi kalau panggungnya gede, secara vokal suara harus lebih kenceng dong supaya orang bisa dengar ya, contoh kayak gitulah contoh-contohnya. Tapi yang aku pelajarin adalah ya setiap tempat punya medannya sendiri, penontonnya juga beda-beda. Nah penonton kan juga punya karakteristik dan tipe-tipe yang berbeda. Nah itu yang sebenarnya dari 3 kali manggung kemarin yang aku pelajarin sih, kalau panggungnya kayak gini aku harus gimana, kalau penontonnya kayak gini aku harus gimana, dan itu yang aku pelajarin terus. Ya sebenarnya melatih jam terbang juga kan, jadi udah tahu gitu nanti kalau masuk ke panggung yang berikutnya udah tahu harus ngapain, harus gimana beresponnya kayak gitu. Kalau yang memorable sebenarnya itu ya yang tadi aku cerita, yang aku sakit tapi bisa manggung dengan baik. Jadi yang suaranya bindeng, flu, sakit tenggorokan, serak, tapi pas manggung puji Tuhannya bisa nyanyi dengan lancar dan smooth dan gak kayak orang sakit gitu. Itu yang paling memorable banget. Cuma kalau misalnya momen yang lucu atau yang random, sebenarnya kayaknya banyak ya sampai aku tidak ingat. Cuma kayak mungkin kan aku kan bareng sama ini nih, keyboardis nih saya nih ya, keyboardis saya nih. Itu kayaknya lucu sih, maksudnya kayak harus tatap-tatapan kayak. Itu dia konsep Suara Dewi tuh manggung sambil main kuis. Ini lagu viralnya tahun lalu dan hintnya ada, judulnya tuh ada bunga. Aduh, apa sih? Kapan lagi kan lihat orang manggung sambil main kuis gitu. Jadi kita main tebak-tebakan. Itu sebenarnya salah satu bentuk interaksi juga sama penonton kayak gitu. Jadi karena mungkin kan Suara Dewi mungkin masih baru ya di dunia belantika musik ini. Asik, belantika musik nggak tuh? Dan kan emang konsep lagunya kan aransemen sendiri dan mungkin belum banyak yang familiar lah kayak gitu. Jadi kita perkenalin, dan juga mungkin mereka kalau sing along together mungkin masih ngeraba juga ini musiknya kayak gimana. Tapi makanya bentuk interaksinya selain nyanyi bareng adalah ya kayak coba tebak-tebakan. Kayak teman-teman tahu nggak nih lagu berikutnya yang mau Suara Dewi bawain apa? Yang bisa tebak kita kasih hadiah. Jadi supaya get along together aja sih. Jadi mereka juga lebih ngerasa deket sama aku kayak gitu. Jadi nggak terlalu ada jarak antara penyanyi sama penontonnya. Seperti itu. Makna bernyanyi buat aku yang tadi aku bilang, nyanyi itu, musik itu tempat aku mengekspresikan diri aku. Waktu aku lagi ngerasa senang, ngerasa sedih, ngerasa kecewa, marah. Nah bentuk aku mengekspresikan
isi hati aku saat itu adalah dengan salah satunya bernyanyi, bercerita. Karena tadi aku bilang nyanyi itu sebenarnya kita bercerita tapi lewat nada. Nah, gimana caranya aku bisa bawain cerita itu dengan nada itu dari hati aku yang terdalam supaya maknanya bisa sampai ke hati orang-orang yang lain, seperti itu. Makanya sebenarnya aku dibilang ya, aku tuh sebenarnya Suara Dewi itu pengen banget punya satu album yang isinya tuh bervariasi ceritanya. Jadi nggak cuma yang sedih-sedih doang, tapi ada yang happy-happynya, ada yang galau-galaunya, ada yang cute-cute-nya, kayak gitu sih sebenarnya gitu. Karena cerita. Buat teman-teman semua yang udah nonton Suara Dewi langsung di 3 panggung kemarin, sebenarnya terima kasih teman-teman udah mau seru-seruan bareng sama Suara Dewi, udah mau nyanyi bareng sama Suara Dewi, udah bahkan ada yang nyamperin untuk ngajak aku ngobrol langsung, mungkin ada yang story-story juga. Makasih banget teman-teman mau enjoy bareng sama aku. Buat teman-teman yang belum nonton Suara Dewi, habis ini harus nonton Suara Dewi manggung di panggung berikutnya pastinya. Karena Suara Dewi bakalan roadshow kok ke panggung-panggung berikutnya. Dan tidak hanya di satu kota ya, kita akan ke kota-kota lainnya, asik. Jadi harus banget wajib nonton Suara Dewi manggung. Dan pastinya buat teman-teman semua, ikutin terus journey-nya Suara Dewi. Suara Dewi masih panjang banget perjalanannya. Jadi jangan capek-capek untuk terus temenin aku berproses bareng di sini. Makasih banget juga yang udah mau percaya bahwa Suara Dewi itu bisa bawain sebuah lagu dengan penuh arti dan makna, bisa percaya bahwa di Suara Dewi bisa. Makasih banget. Pokoknya temenin terus journey-nya Suara Dewi yang masih panjang ini. Satu kata untuk perjalanan Suara Dewi manggung: berproses. Balik lagi, berproses. Oke, thank you Hari. Makasih. Oke teman-teman, itu dia tadi chit-chat seru dengan Suara Dewi di segmen Suara Dewi Bersuara. Nantikan terus segmen ini karena pastinya Suara Dewi bakalan terus cerita. Jadi nggak cuma bernyanyi lewat nada, tapi kita juga akan cerita behind the scene dari semua journey-nya Suara Dewi, prosesnya Suara Dewi, yang pastinya bakal banyak banget yang akan diceritain ke depannya. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan juga, boleh banget komen-komen, nanti kita bakalan jawab juga pastinya dari pertanyaan teman-teman. Jadi segitu dulu aja cerita hari ini. Terima kasih semua, sampai berjumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.